Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 1 di buku tematik 3A, subtema 2 dan 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan. Ya, masih di buku tematik 3A. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran atau pembahasan berikutnya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya. Baik teman-teman, tahukah teman-teman mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak ya. Pasti tidak dong, karena kan masih kecil ya. Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia atau dalam diri kita masing-masing. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Ya, pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan manusia atau makhluk hidup ya. Ya, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, pertumbuhan makhluk hidup itu tidak akan bertumbuh lagi. Jadi udah tidak bisa, misalnya udah tidak bisa tinggi lagi ya, seperti itu. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Jadi pertumbuhannya misalnya dari kecil gemuk, tiba-tiba sudah dewasa kurus. Nah, itu pertumbuhan. Dan itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu pemakanan, kebiasaan berolahraga, serta ada juga keturunan dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Ya, ini contohnya. Macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama apa? Makanan pokok. Yang kedua adalah lauk pauk. Dan yang ketiga sayur-sayuran. Yang keempat buah-buahan. Dan yang kelima adalah susu, atau biasa kita sebut 4 sehat 5 sempurna ya. Makanan pokok, apa sih makanan pokok itu? Ya, makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Ya, banyak mengandung karbohidrat karena karbohidrat ini fungsinya untuk menambah tenaga. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, ini adalah makanan pokok ya. Biasanya kalau di daerah Papua atau provinsi-provinsi selain Pulau Jawa itu, mereka biasanya makanan pokoknya tidak seperti kita nasi gitu ya. Ada yang mereka makanan pokoknya itu ada yang dari sagu, ubi ya, kentang. Nah, ini sama kandungannya mengandung karbohidrat. Jadi dengan makan nasi saja kita sudah kenyang misalnya, atau kentang aja kita sudah merasa kenyang karena dalamnya mengandung karbohidrat. Dan yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein ini terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Ada protein hewani dan ada protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, yaitu contohnya ikan.
daging, telur, cumi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah protein nabati. Biasanya berasal dari tumbuhan, contohnya tahu dan tempe. Ya, ini adalah protein ya. Oke, next. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini biasanya banyak mengandung vitamin ya. Contohnya apa? Kangkung, sayur bayam ya. Apalagi wortel, buncis, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan itu biasanya banyak mengandung vitamin. Vitamin ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup karena manfaatnya untuk apa? Untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh manusia. Misalnya, contohnya vitamin buah-buahan dari apel. Apel biasanya mengandung vitamin A ya. Terus ada buah anggur dan yang lainnya. Oke, yang terakhir adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Jadi banyak ya yang terkandung dalam susu. Jadi siapa nih teman-teman yang tidak doyan susu? Wah, rugi sekali. Karena apa? Karena di dalam susu itu banyak sekali kandungannya, ada mineralnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Wah, bagus untuk tubuh kita. Ya, sedangkan makanan berlemak terdapat pada ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, dan yang lainnya. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk menambah energi. Ya, yang selanjutnya tadi kita belajar pertumbuhan. Selanjutnya adalah perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Iya. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Setiap makhluk hidup termasuk hewan pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Contoh hewan apa aja? Ada hewan peliharaan, contohnya kucing ya, terus kelinci, ayam, dan sebagainya. Dan ada juga hewan langka, contohnya apa? Misalnya badak bercula satu ya. Terus hewan langka lainnya apa? Misalnya banyak hewan langka yang kalau kita pergi ke kebun raya Bogor atau pergi ke ini Ragunan, itu banyak sekali kita temui hewan-hewan yang langka. Maksudnya langka itu sudah hampir punah, sudah hampir tidak ada. Jadi jumlahnya sedikit. Dan ada juga hewan liar. Hewan liar itu misalnya hewan yang hidup di hutan seperti singa, serigala, harimau ya. Ini tidak boleh kita pelihara karena berbahaya. Oke, lanjut. Ya, silakan teman-teman mengamati pertumbuhan hewan pada gambar berikut ini. Ya, ini adalah siklus makhluk hidup atau pertumbuhan pada hewan kucing. Siklus hidup hewan kucing. Mulai dari anak kucing. Lalu ketika kita rawat dengan baik, kita beri makan dengan baik, tumbuh menjadi kucing muda. Nah, lama-kelamaan karena kita rawat dengan baik, kita rutin memberi makannya, lama-lama menjadi kucing dewasa ya. Jadi tinggi tubuhnya, terus bulunya makin tebal dan lebat. Oke, pertumbuhan hewan berikutnya yaitu yang sama-sama melahirkan ya, adalah kelinci. Oke, apa sih pertumbuhan kelinci itu sayang? Bisa dilihat pada gambarnya. Oke.
kelinci ini berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Jadi dia melahirkan, lalu lahirlah anak kelinci yang bertubuh kecil dan berambut halus. Maksudnya berambut halus, bulunya baru sedikit, jadi dia belum banyak bulunya. Nah, lama-kelamaan tubuh kelinci jadi tubuh kelinci ini tidak berubah bentuk, hanya saja dia tubuhnya saja yang bertambah besar atau bertambah tinggi, dan rambutnya atau bulunya yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat ya. Lihat perbedaannya dari mulai menjadi kelinci kecil lalu menjadi kelinci kelinci yang semakin besar dengan bulu yang semakin lebat. Nah, semakin lama kelamaan gerakannya pun lebih cepat ya, maksudnya gerakannya lebih lincah, lalu menjadi kelinci dewasa, dan dia menjadi kelinci yang lincah melompat-lompat ya. Terlihat dari telinganya mungkin, atau bulunya yang lama kelamaan menjadi lebat ke pertumbuhan kelinci. Selanjutnya adalah hewan ayam. Oh iya, maaf, bukan ayam, ternyata bebek. Tidak jauh beda sih sebenarnya dengan ayam ya. Maaf ya, Bu Guru salah ngetik, ini bebek maksudnya. Jadi pertumbuhan hewan yang ketiga atau selanjutnya yaitu bebek. Bebek ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau tadi kucing dan kelinci melahirkan, bebek ini atau juga dengan ayam sama-sama bertelur. Bebek juga mengalami pertumbuhan. Nah, dari mulai bertelur lalu menetas menjadi anak bebek. Nah, bulunya juga lama-kelamaan menjadi banyak, bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa ya. Bebek dewasa, dan dia bisa bertelur kembali ya. Itu pertumbuhan yang terjadi pada bebek. Yang selanjutnya yaitu ikan. Oke. Ya, ikan. Pertumbuhan pada hewan ikan bisa teman-teman lihat ya, mulai dari sama ya, bertelur ya, ciri-cirinya sama seperti bebek tadi. Jadi ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan menghasilkan banyak sekali telur. Nah, dari telur-telur itu akan menetas menjadi ikan kecil atau larva. Ya, jadi telurnya terus menjadi larva, larvanya menjadi ikan muda atau ikan kecil, dan tumbuh menjadi ikan dewasa dan menghasilkan telur kembali. Begitu selanjutnya ya. Jadi itu namanya pertumbuhan hewan. Oke, selanjutnya adalah katak. Katak itu juga sama-sama bertelur. Katak bertelur di air. Nah, katak bertelur di air. Nah, telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Jadi bertelur di air, telur itu menetas menjadi berudu atau kecebong, lalu kecebongnya tumbuh 2 kaki, kemudian bertambah lagi menjadi 4 kaki, kemudian dia menjadi katak berekor ya, jadi ada ekornya atau disebut juga katak muda, dan kemudian menjadi tambah besar lagi menjadi katak dewasa yang nantinya dia juga akan bertelur kembali ya. Selanjutnya adalah yang sama-sama bertelur yaitu metamorfosis lalat atau pertumbuhan lalat. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva. Belatung akan merayap untuk mencari makanannya.
Makanan belatung biasanya sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Ya, setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Selanjutnya memulai daur hidup baru. Ya, bisa dilihat gambarnya. Metamorfosis lalat atau daur hidup lalat mulai dari telur lalu menjadi belatung. Wah, ternyata lalat itu dari belatung, teman-teman. Nah, belatung kemudian menjadi pupa. Pupa ya, jadi pupa ini maksudnya kepompong, sama seperti kepompong. Nah, dari kepompong ini setelah mereka berpuasa ya 4-6 minggu, lalu keluarlah berubah menjadi lalat. Ya, ini adalah daur hidup lalat. Ya, baik. Oke, teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini selesai, silahkan teman-teman dilanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Hanya satu tugasnya, yaitu teman-teman mencari gambar daur hidup dari hewan bubur. Bedakan nih, laki-laki hewan kupu-kupu daur hidupnya seperti apa, dan yang perempuan hewan sapi ya. Jadi ada perbedaan kalau kupu-kupu bertelur, kupu-kupu bertelur, sapi melahirkan. Jadi masing-masing nanti mencari gambar, atau mungkin kalau bisa gambar sendiri, silahkan gambar sendiri ya. Kalau misalnya tidak bisa mencari di Google atau di sumber manapun, oleh majalah ya. Nah, teman-teman, nanti dari gambar daur hidup hewan tersebut disertai dengan penjelasan, mulai dari apa, misalnya tadi apa, bebek atau ayam, mulai dari telurnya, terus menetas menjadi anak ayam ayam muda, ayam dewasa. Nah, nanti diberi penjelasan seperti itu. Dikerjakan di buku PJJ. Kalau misalnya mencari gambar, gambarnya boleh digunting atau di print, nanti ditempel di buku PJJ-nya teman-teman semua. Oke, paham ya? Oke, terima kasih karena sudah mau menyimak video pembelajaran dari Bu Guru sampai selesai. Lebih kurangnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, dan tetap sholat 5 waktu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.